Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita ada akan membuat presentasi tugas dari sistem kendali penggerak untuk Lapex Transform dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu saya, nomor satu yaitu saya Chandra Bagus Sartono, yang kedua Dava Dia Ulhak, yang ketiga ada Dava Rayhan Firdaus, dan yang keempat yaitu Jonathan Marcelino. Nah, di sini soal yang pertama itu ada FT sama dengan AE min AT pangkat AT U me- UT. Di sini rumus transformasi lapexnya yaitu Fs yang sudah dalam bentuk variabel kompleks sama dengan yaitu integral nol sampai tak hingga ft min st dt yang akan ditulis ulang di sini sama yaitu a integral nol sampai tak terhingga eksponensial pangkat min dalam kurung s plus a at dt. Next. Dan di sini lanjut untuk ini sama dengan yaitu lanjutan dari tadi min a per s plus a pangkat eksponensial pangkat min s plus a t eh, t sama dengan nol sampai tak terhingga. Di sini tabel dari 2.1 menggunakan yang lebih kecil yaitu sama dengan ditulis lagi di sini eh, min a per s plus a kali e tak terhingga minus dalam kurung min a per s plus a kali eh, pangkat nol itu dan setelah itu terjawab yaitu a per s plus a. Lanjut sini nomor 2, soal nomor 2. Eh, untuk soal ini yaitu f 1 s sama dengan 1 per s plus 3 pangkat kuadrat. Dan jika transfer dari fs yaitu 1 per s kuadrat adalah TU TUT, dan inverse transform dari f yaitu fs yaitu 1 per s plus a adalah eksponensial min at ut. Maka inverse transform dari fs plus a yaitu 1 per s plus a kuadrat adalah eksponensial min pangkat min at tut. Jadi inverse transform dari f1s yaitu 1 per s plus 3 kuadrat adalah eh, eksponensial min pangkat min 3t tut. Next. Oke, selanjutnya di sini saya Davarin Firdaus akan menjelaskan soal persoalan berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya yaitu D2Y per DT pangkat 2 plus 12DY per DT plus 32Y sama dengan 32 UT.
Di sini kita akan mencari Laplace transform jika kondisi awalnya yaitu nol dan juga temukan solusi dari eh, YT. Pada di sini juga eh, dijelaskan kalau perumusan awalnya itu bisa dilihat dari tabel 2.2 dan 2.1. Di sini karena bentuk dari soal itu mirip dengan differentiation theorem, maka kita mengambil persamaan itu. Karena seperti yang pada gambar poin 8 di tengah itu, maka bentuk dari soal tersebut bisa diubah, yaitu menjadi S pangkat 2 Y dalam kurung S plus 12 YS Y dalam kurung S plus 32 Y dalam kurung S sama dengan 32 per S. Nah, di sini 32 per S karena kan dia sudah bentuknya sama dengan seperti tabel 2.1, makanya dia langsung diubah Laplace-nya gitu. Untuk selanjutnya, itu bisa ditata ulang dari fungsi Y dalam kurung S itu di, didapatkan dalam kurung S sama dengan 32 per S dalam kurung S plus 4 dalam kurung S plus 8. Nah, di sini karena dia belum cocok dengan tabel transformasi Laplace pada tabel 2.1 di atas tadi, makanya kita mengubah menjadi pecahan parsial. Di mana pecahan parsialnya yaitu Y dalam kurung S sama dengan 32 per S dalam kurung S plus 4 dalam kurung S plus 8, yaitu eh, di sini kita eh, mengambil cara seperti yang di buku karena ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kita mengambil seperti yang di buku yaitu K 1 per S plus K2 per S plus 4 plus K3 per S plus 8. Nah, di sini sebagai acuan pada fungsi 2.13 itu nanti eh, adalah nanti ada penjelasannya. Untuk selanjutnya lagi itu untuk mencari K1 dulu itu bisa ditulis yaitu K1 per S sama dengan 32 per S dalam kurung S plus 4 dalam kurung S plus 8. Di sini karena S-nya sama maka bisa dicoret dan itu batasnya itu S sama dengan S-nya 0 itu dikarenakan kan di rumus sebagai acuan tadi yang atas itu kan minus PM. Nah, di situ PM sendiri dari K1 itu adalah 0 soalnya cuma ada S doang makanya dia S-nya itu 0. Itu bisa didapatkan kalau K1 itu sama dengan 1. Untuk K2 caranya seperti yang K1 tadi, tapi perbedaannya cuma ini yang dicoret adalah S plus 4 dikarenakan ya itu kan yang sama S plus 4. Nah, karena di sini PM-nya itu ada, makanya dia ditulis karena itu S-nya itu minus PM, jadi PM-nya itu kan 4, jadi ditulis minus 4. Didapatkan itu K2-nya sama dengan min 2. Terus K3-nya sama, caranya sama seperti K2 dan K1, di mana PM-nya itu 8, kan di situ S-nya tulis min 8, itu didapatkan bahwa K3-nya itu 1. Maka didapatkan Y dalam kurung S sama dengan 1 per S min 2 per S plus 4 plus 1 dalam kurung S plus 8. Nah, di sini sudah eh, sesuai dengan tabel eh, transfer eh, label lapas transform. Terus di inverse lapas transformnya sesuai dengan tabel 231 maka didapatkan eh, fusi YT sama dengan satu. Satu itu seperti di lapas transform itu UT min 2E pangkat minus 4T plus E pangkat minus 8T UT gitu. Next. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu di sini menentukan inverse Laplace persamaan berikut, yaitu Fs sama dengan S pangkat 3 plus 4S pangkat 2 plus 5S plus 4 per S pangkat 2 plus 3S plus 2. Di sini jadikan
pecahan parsial seperti yang di atas tadi, yaitu Fs, F fungsi Fs sama dengan S plus 1 plus 2 per S plus 1 minus 2 S plus 2. Nah, di sini karena sudah sesuai dengan tabel 2.1, maka kita tidak mencari yang seperti nomor 3 tadi, mencari K dan sebagainya. Itu tidak usah karena sudah sesuai dengan tabel 2.1, yaitu tabel Laplace transform. Itu bisa dijadikan yang sesuai dengan Laplace tabel tadi. Next, itu menjadi eh, fungsi ft sama dengan d aksen t, itu karena dia s, terus di Laplace dari d aksen t plus dt itu satu, atau seperti yang di tabel untuk item nomor satu, plus 2 e pangkat min t itu seperti eh, item nomor 5, dan juga iya nomor 5, terus min 2 pangkat min 2 t itu ya juga sama seperti item item nomor 5. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 5, nah, untuk soalnya f s sama dengan 2 per dalam kurung S plus 1 dikali dalam kurung S plus 2 kuadrat. Nah, lalu disuruh untuk mencari inverse Laplace transformnya. Nah, untuk yang pertama kita ubah dulu menjadi pecahan parsial di mana F dalam kurung S sama dengan 2 per S plus 1, lalu S plus 2 kuadrat sama dengan K1 per S plus 1 ditambah K2 per S plus 2 kuadrat ditambah K3 S plus 2. K3 per S plus 2. Lalu untuk pecahan yang tadi, kita nilai dari K1 ini sama dengan 2 yang dapat ditemukan seperti yang sebelumnya dijelaskan. Nah, K2 ini dapat dipisahkan dengan mengalihkan S plus 2 kuadratnya itu. Jadi 2 per S plus 1 sama dengan sama dengan dalam kurung S plus 2 kuadrat, lalu K1 per S plus 1 ditambah K2 ditambah dalam kurung S plus 2 K3. Lalu untuk mendekati area min 2 didapatkan K2 sama dengan min 2. Lalu nah, untuk menemukan K3-nya kita melihat bahwa jika kita membedakan persamaan di atas dengan S itu menjadi min 2 per S plus 1 kuadrat sama dengan S dalam kurung S plus 2S per S plus 1 kuadrat K1 ditambah K3. Next. Nah, untuk K3 itu terisolasi dan dapat ditemukan jika kita membiarkan S mendekati min 2 ini ya. Jadi K3-nya ini sama dengan 2. Nah, setiap komponen adalah F dalam kurung S di tabel 2.1. Jadi F 0 adalah hasil perubahan Laplace terbalik pada setiap masanya. Mana yang jadi F dalam kurung T sama dengan 2E min T kurang 2T min eh, kuadrat T dikurang 2E min kuadrat T. Lalu yang di bawah adalah tabel 2.1 ini di mana tabel dari Laplace transform itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya untuk nomor 6. Soalnya adalah Fs sama dengan 3 per S dikalikan dalam kurung S kuadrat plus 2S plus 5. Nah, ini caranya mungkin mirip sama yang sebelumnya. Yang pertama diekspansi dulu menjadi pecahan parsial, yaitu Fs sama dengan K1 per S ditambah K2S plus K3 per S kuadrat tambah 2S plus 5. Nah, itu nilainya nanti bakal kayak gitu. Nah, nilai K1 ini diperoleh dengan cara yang seperti sebelumnya dijelasin. Nanti dibagi atas bawah kayak yang tadi. Nah, kita dapat nilai K1-nya itu 3 per 5. Kemudian persamaan di atas itu kita bikin lebih ringkas dengan pembaginya itu kita kalikan dengan S kuadrat plus 2S plus 5. Nah, diperoleh persamaannya itu nanti jadinya 3 sama dengan K2 plus 3 per 5 dikalikan S kuadrat ditambah K3 ditambah 6 per 5 dikalikan S ditambahkan 3. Nah, kemudian persamaan yang tadi itu, yang 3 sama dengan dan seterusnya, itu digunakan untuk memperoleh nilai K2 dan K3. Di mana untuk memperoleh K2 itu dengan cara K2 tambah 3 per 5 itu sama dengan 0. Maka diperoleh nilai K2-nya adalah minus 3 per 5. Nah, kemudian untuk K3-nya
caranya hampir sama, yaitu K3 ditambah 6 per 5 sama dengan 0. Maka dari itu diperoleh nilai K3-nya yaitu minus 6 per 5. Nah, kemudian disusun lagi sesuai tadi, kan kita dapat K1 per sekian dikurang. Nah, Fs sama dengan 3 per 5 dikali 1 per S, atau 3 per 5 per S. Kemudian dikurangi 3 per 5 dikali S plus 2 per S kuadrat plus 2S plus 5. Nah, kemudian kita lihat ke kanan itu ada tabelnya. Nah, bentuk ini itu mirip ada Laplace untuk yang cos dan sin. Kemudian disusun persamaan untuk uh, cos dan sin yang dijumlahkan, yaitu menjadi Laplace dari A kali E pangkat minus AT. Pangkat min AT cos omega T ditambah B kali E pangkat min AT kali sin omega T itu sama dengan A dikali dalam kurung S plus A ditambah B dikali omega per dalam S plus A dikuadratkan ditambah omega dikuadratkan. Nah, kemudian persamaan yang paling atas tadi itu kita susun kembali agar satu form atau satu bentuk dengan persamaan Laplace yang cos dan sin tadi kita buat. Nah, itu menjadi Fs sama dengan 3 per 5 per S dikurangi 3 per 5 dikali S plus 1 ditambah setengah kali 2 dibagi S plus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, ini bentuknya udah sama. Nilai I-nya udah ada, S plus A-nya udah ada, B-nya ada, omega-nya ada. Nah, kemudian di-inverse sesuai dengan tabel yang di kanan tadi itu. Nah, diperoleh inverse Laplace-nya adalah Ft sama dengan 3 per 5 dikurang 3 per 5 dikali E pangkat minus T dikalikan dengan cos 2T ditambah setengah sin 2T. Oke, mungkin sekian pembahasan mengenai tugas transformasi Laplace dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.